Di negara dengan banyak jalan berlubang, tingkat kemacetan tinggi, turunan dan tanjakan curam di mana-mana, tentu yang paling diuji bukan hanya mesinnya, tapi juga kampas remnya. Itu sebabnya kampas rem ada banyak jenisnya. Oke, kita mulai dari yang paling populer, yaitu kampas rem organik. Di mana kampas rem ini berbasis resin fenolik. Ya, resin yang awalnya berbentuk partikel, tapi saat dipanaskan, ia dapat mengeras secara permanen. Dan di dalamnya juga terdapat tambahan serat organik, grafit, serta mineral. Dan secara sifat, gesekannya lembut, nggak nyentak-nyentak, serta dapat menyerap getaran yang ditimbulkan. Tapi, jika kampas ini dipaksa pada suhu yang tinggi, kampas bisa mengalami glazing, di mana ia bisa mengeras sehingga performa pengereman jadi menurun, serta dapat menimbulkan bunyi. Dan naik satu tingkat masuk ke semi metalik, ini masih pakai resin. Tapi, ditambah partikel logam seperti besi, tembaga, serta perunggu. Dan logam ini tugasnya jelas, yaitu nambah daya gigit. Tapi konsekuensinya juga nyata, karena getarannya akan naik, serta cakram lebih cepat aus. Dan selanjutnya ada kampas rem berbasis seramik. Ya, sesuai dengan namanya, jenis ini mengurangi atau bahkan meniadakan logam, lalu menggantinya dengan material keramik seperti alumina serta silika. Dan secara teori ini nyaris sempurna karena ia sangat senyap serta minim getaran. Tapi kampas ini baru bisa bekerja di suhu tertentu, karena jika suhunya rendah, keramik belum bisa bekerja secara optimal. Dan yang terakhir, kampas rem sintered. Ya, ini udah beda kasta, udah beda dunia, karena ini udah masuk ke ranahnya metalurgi, karena isinya serbuk logam dan partikel mineral murni tanpa resin, di mana partikelnya disatukan lewat tekanan serta suhu yang tinggi atau biasa disebut proses sinter. Dan hasilnya strukturnya sangat keras, gesekannya sangat agresif sekalipun pada kondisi basah. Tapi secara material, kampas ini tidak memiliki peredam getaran, serta kita harus ikhlas menumbalkan cakram karena kampas jenis ini tergolong sangat keras. Dan untuk kondisi seperti di Indonesia, tentu kampas rem tidak bersaing di titik puncaknya, melainkan dalam umur pakai terhadap pembebanan berulang.